ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Selamat siang Bu Ani. Bu Tenta. Iya, selamat. Oh, iya, siang di sana ya, Ibu Ani. Ya, siang. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Selamat siang Jerman. Jerman dekat dengan Ukraina ya, Bu Ani ya? Wah, ini dia. Iya, betul. Nggak sejauh kalau ke Indonesia dari Indonesia. Pak Budi sudah sehat, Bu Ani? Ini kamu maju. Oh, terlalu jauh di belakang. Shalom Pak Budi. Ya. Dulu tanyain udah sehat. Ya, puji Tuhan. Syukuri aja Pak. Iya, harus disyukuri. Ya. Dalam 1 menit lagi kita nanti akan di-mute all dan kita akan memulai konser doa pada sore malam hari ini. Ya, selamat sore, selamat malam Bapak, Ibu, para hamba Tuhan dari Gereja Utusan Pantekosta di seluruh Indonesia dan juga Gereja Misi Indonesia di Jerman. Kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini, pada malam hari ini, bahkan di Jerman siang hari ini ya, untuk berkumpul bersama-sama di dalam konser doa di bulan Maret. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia baik, sungguh amat baik. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun juga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan pada saat ini, mari kita memulai konser doa yang diadakan dengan mendengarkan kata sambutan dari dan sekaligus doa pembukaan dari Ketua Wilayah 5 GUPDI Bapak Pendeta Paul Kuncoro. Kepada Bapak Pendeta Paul Kuncoro saya persilakan. Belum di unmute Pak suaranya. Ya. Belum terdengar Pak Paul. Ya. Shalom. Shalom. Halo. Ya. Salam, selamat sore Bapak Ibu Gembala, pimpinan jemaat Tuhan, serta rekan-rekan sekerja di ladangnya Tuhan, Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena rahmat-Nya kita telah disatukan, dipertemukan kembali dalam konser doa GUPDI dan GMI lewat Zoom pada sore yang indah ini. Saya mewakili hamba-hamba Tuhan GUPDI Wilayah 5 mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinodal, khususnya Bapak Ketua, Bapak Yunus Rahmati, serta jajarannya yang sudah mempercayakan kepada kami, hamba-hamba Tuhan Wilayah 5, untuk melaksanakan tugas konser doa ini. Dengan upaya, dengan usaha, dan kerjasama, kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami kerjakan dalam acara konser doa ini, saya mewakili hamba-hamba Tuhan Wilayah 5, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan acara konser doa pada sore yang indah ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu, rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh dapat berkumpul kembali dalam konser doa. Tuhan, Engkau yang menyertai, memimpin, dan memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Paul Kuncoro yang sudah membuka konser doa pada hari ini. Terima kasih untuk wilayah 5 yang sudah mempersiapkan konser doa pada hari ini, dan selanjutnya mari kita mau mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Sinode GUPDI Bapak Pendeta Yunus Rahmadi. Kepada Bapak Pendeta Yunus Rahmadi saya persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Bersyukur kita sore, siang, malam hari ini bisa kembali berfellowship dalam konser doa GUPDI yang malam hari ini atau sore hari ini dilayani dari wilayah 5 ya, wilayah 5. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah ya. Rabu kemarin sudah masuk Rabu Abu, menjelang 40 hari ke Paskah ya. Nah, dalam masa-masa Prapaskah seperti ini, alangkah baiknya kita selalu menggunakannya untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, kita bersendiri dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, supaya sungguh dipersiapkan secara khusus kita nanti boleh mengikuti dan menikmati rangkaian Paskah pada bulan April yang akan datang. Hari-hari ini memang terasa semakin berat, bukan karena sekedar virus COVID-19 yang masih ada di sekitar kita, tetapi juga kita mendengar deru perang ya di beberapa negara, khususnya Rusia dan Ukraina. Nah, memang beberapa orang mengatakan ini sudah barangkali tanda-tanda akhir zaman begitu dan seterusnya. Tapi apapun itu ya, yang penting buat kita adalah bersiaga, berjaga-jaga, waspada. Dan firman Tuhan mengatakan biarlah kita tetap tenang supaya kita tetap dapat berdoa ya. Dan bersyukurlah karena firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 29 mengatakan bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kita golongan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus di kayu salib. Ketika kita sungguh-sungguh datang di dalam doa kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa setiap pergumulan kita, baik untuk pribadi, rumah tangga, pelayanan kita, gereja kita, wilayah kita, sinode kita, Tuhan pasti dengar. Dan itulah sukacita kita. Puji nama Tuhan, pada akhirnya saya mengucapkan selamat menikmati konser doa pada malam hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan, dan kita menerima lawatan Tuhan yang ajaib melalui konser doa ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Yunus Rahmadi atas sambutannya, dan mari kita berfellowship bersama, mari kita memuji menyembah Tuhan, dan biar kita semua nanti boleh rasakan hadirat Tuhan, dengarkan apa yang menjadi isi hatinya untuk kita semua, dan percayalah hari ini mujizat masih ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom para hamba Tuhan sekalian. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita penuh keyakinan, kita percaya Dia Allah yang mampu melakukannya. Mari dengan segenap hati kita datang kepadanya. Ku yakin saat
Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat Engkau berfirman, kami yakin Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Kau menjaga.
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, Kau Allah yang sanggup menolong kami, Kau Allah yang sanggup menyediakan semua bagi setiap kami. Tiada yang seperti Engkau. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
Pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ini mengingatkan saya dengan peristiwa di bulan Oktober tahun kemarin, di mana saya mengalami sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hasil diagnosa dokter di rumah sakit dan laboratorium menunjukkan bahwa ginjal bagian kanan saya mengalami pembengkakan dan ada saluran ginjal yang menuju ke kantong kemih itu mengalami penyumbatan. Saya dirawat di rumah sakit selama 4 hari dengan kondisi yang sangat lemah, dengan keadaan yang sangat tidak baik, nyeri yang sangat hebat ada di bagian pinggang dan mulut saya. Tetapi karena di rumah sakit itu tidak ada dokter urologi, saya setelah mengalami perawatan, diobati dengan pereda nyeri dan berbagai hal yang dikerjakan dokter, ada kemajuan sehingga nyeri itu mulai berkurang dan saya boleh diizinkan pulang. Saya pun pulang ke rumah dengan keadaan yang masih cukup lemah. Saya berpikir ini belum sembuh, hanya rasa nyerinya saja yang berkurang. Tetapi saya juga tetap bersyukur bahwa semua biaya perawatan di rumah sakit dicukupkan oleh Tuhan. Itu semua jelas karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Namun sekali lagi saya harus bergumul dengan kelanjutan pengobatan itu. Saya punya jadwal untuk bertemu dengan dokter urologi dan ketakutan saya kembali muncul lebih parah karena saya berpikir kalau ke dokter urologi itu pasti akan pertama biayanya banyak, lalu kemungkinan saya harus rawat inap kembali dan lebih ngeri lagi kalau harus mengalami tindakan operasi dari dokter. Banyak orang yang menopang saya dalam doa, mensupport saya, mendukung keluarga, rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, baik melalui telepon, WA, secara langsung berkunjung ke rumah, terus menguatkan saya, dan itu membangkitkan iman sehingga saya kembali kuat di dalam Tuhan, iman semakin naik, dan saya berkata dalam diri sendiri, aku pasti sembuh, aku sudah disembuhkan Tuhan. Beberapa hari kemudian ketika bangun dari tidur, saya seperti biasa ingin ke kamar mandi, dan ketika saya buang air kecil, saya melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Yang menjadi sumbatan di saluran ginjal saya itu keluar dalam bentuk urin yang berwarna coklat pekat dengan ada butiran-butiran seperti gula pasir di sana. Dan setelah kejadian itu, badan saya menjadi serasa ringan, enak, dan tidak sakit lagi. Saya merasakan itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bersukacita, dan beberapa hari kemudian saya datang kembali ke dokter, saya cek lab, dan hasil lab menunjukkan bahwa semuanya baik dan saya dinyatakan telah sembuh. Saya percaya ini semua karena berkat Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan, dan kesempatan ini pula saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap meyakini Tuhan Yesus. Dia masih sanggup menolong, dia masih sanggup menopang, dia masih sanggup untuk mengadakan sesuatu yang dikatakan mustahil. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan masih sanggup. Dengan iman Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Anugerah Tuhan telah memberkati saya, telah menolong saya, menyembuhkan saya. Demikian juga apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah, iman kita mempunyai kuasa untuk mengubah keadaan kita. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ini kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
kita sekalian. Amin. Ya, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam konser doa pada saat sore hari ini, marilah kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, firman Tuhan sore hari ini saya beri tema iman yang mengubahkan. Iman yang mengubahkan. Untuk menghasilkan iman tentunya ada proses yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Kanaan ini, di mana perempuan Kanaan ini memiliki anak perempuan yang sedang sakit, yaitu dirasuk setan, dan keadaan anak tersebut sangat menderita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini memang tidak lepas dengan namanya masalah, dengan namanya penderitaan, dengan namanya sakit penyakit. Dan selama kita di dalam dunia ini, kita terus-menerus diperhadapkan kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi bagaimana cara mengatasinya? Kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan ini. Walaupun perempuan Kanaan ini bukan tergolong orang Israel, tetapi dia memiliki satu kepercayaan, yaitu kepada Yesus Tuhan. Barangkali perempuan itu sudah mendengar, yaitu tentang Yesus pada waktu itu. Dan saya tidak mungkin perempuan itu bisa datang kepada Yesus tanpa perempuan ini mendengar terlebih dahulu. Karena waktu itu nama Yesus, namanya bukan lagi asing lagi di daerah itu. Karena di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat. Tidak hanya tidak hanya air diubah menjadi anggur, tetapi juga bagaimana Yesus bisa melepaskan orang-orang yang dirasuk setan. Oleh karena itu inilah yang membuat perempuan Kanaan ini, yaitu datang kepada Yesus dengan satu tujuan agar anaknya disembuhkan. Saya percaya tidak ada seorang ibu ataupun bapak ketika melihat anak-anak dalam keadaan sakit, pasti mereka berusaha bagaimana caranya supaya anaknya itu menerima kesembuhan. Pada waktu itu perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan Yesus dengan satu harapan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang dirasuk setan itu. Tetapi apa yang dihadapi oleh perempuan itu justru bukan karena pertolongan, tetapi Tuhan hanya berdiam saja. Bahkan murid-murid Tuhan sendiri meminta kepada Tuhan Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi karena perempuan ini mengganggu di dalam kehidupan
di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah perempuan Kanaan ini langsung berhenti? Apakah perempuan ini langsung meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Justru ketika dia ini disuruh pergi, dia semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu justru semakin merendahkan diri, bahkan sujud menyembah, "Tuhan, tolonglah anakku." Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi menjawab, tidak patut memberikan roti yang dikhususkan kepada anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Saudara perhatikan baik-baik dari perkataan Tuhan Yesus ini. Bagaimana perempuan itu disejajarkan ya, dengan anjing. Ya, itu merupakan satu hal yang sangat memukul hati daripada perempuan itu. Ya, kita saja, ya, ada pepatah mengatakan, namanya cacing kalau sudah terinjak itu pasti berontak, apalagi manusia. Ya, manusia ini punya harga diri, bahkan dia dikatakan dia disejajarkan dengan anjing. Tetapi saya terkagum dengan sikap perempuan ini. Ya, dia tidak sakit hati, dia tidak mengalami putus asa, dia tidak kecewa. Dari mana bukti bahwa perempuan ini tidak sakit hati? Karena dia tetap, "Iya Tuhan." Walaupun ya, anjing, ya, tetapi anjing itu pun juga mendapat remah-remah ya, dari meja tuannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari situlah maka perempuan ini mendapat satu pujian dari Tuhan Yesus sendiri. Iman yang sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Kalau Bapak Ibu teliti membaca di dalam firman Tuhan, maka ada dua orang yang pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang tersebut memiliki iman yang besar. Satu perempuan Kanaani dan yang kedua adalah seorang perwira dari Kapernaum. Ya. Tuhan pernah mengatakan, "Besar sekali imanmu." Saudaraku yang terkasih, walaupun kita tidak memiliki iman yang sebesar ini seperti perempuan Kanaan, tetapi Tuhan katakan kalau kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja, maka Tuhan mengatakan kamu sanggup mengatakan kepada gunung itu, "Beranjaklah ke tempat lain," maka gunung itu pun akan beranjak. Saudaraku yang terkasih, mari kita hari-hari ini membangun iman kita. Ya. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kalau kita mengharapkan mukjizat terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan, maka di sini diperlukan namanya iman. Saudara-saudara, banyak yaitu contoh-contoh di Alkitab bagaimana orang yang memiliki iman yang luar biasa. Salah satunya Bapak Abraham. Bapak Abraham ini pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan keluar dari negerinya, dari tanah kelahirannya. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12, di situ dikisahkan bagaimana Abraham ini harus meninggalkan tanah kelahirannya, sanak saudaranya menuju yaitu tanah Kanaan. Pada waktu itu Abraham ya, dengan segenap hati dia melakukannya itu karena dia punya satu iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup menyertai dan menolong. Dan kami percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena imannya yang begitu luar biasa ini, maka Pak Abraham dengan istrinya pada waktu itu meninggalkan tanah kelahirannya beserta dengan keponakannya yang bernama Lot.
Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat pada waktu itu Abraham tidak punya keturunan. Dan juga istrinya dikatakan sudah tidak mungkin akan melahirkan seorang anak. Mengingat usianya. Saudaraku yang terkasih, tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kita melihat imannya Abraham yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan sebetulnya Abraham tidak ada lagi menaruh satu harapan bahwa suatu saat bisa mendapatkan keturunan. Tetapi pada akhirnya ketika Abraham memiliki iman yang luar biasa, toh apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama, kita membuat iman kita semakin hari semakin kuat. Barangkali hari-hari ini iman kita sudah mulai rapuh karena banyak sekali masalah yang kita hadapi. Baik itu sakit penyakit, baik itu mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan di dalam pekerjaan, masalah-masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu marilah kita hilangkan keraguan-raguan kita hilangkan kebimbangan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati seperti perempuan Kanaan ini. Pada akhirnya perempuan Kanaan ini karena semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak lagi memikirkan tentang apa kata orang lain, tetapi dia percaya bahwa hanya satu-satunya jalan yang bisa menolong adalah Tuhan Yesus. Bagi Tuhan untuk menolong umatnya itu tidak sulit, Bapak Ibu. Tuhan katakan kepada perempuan itu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, maka tidak mungkin Tuhan akan mendengar doa kita. Karena dalam suratan Petrus dikatakan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tanggalkan kesombongan, tanggalkan rasa tinggi hati. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, biar kiranya menjadi satu berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami yang hari-hari ini mengalami beban berat, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah seperti perempuan Kanaan tadi Tuhan. Biarlah ini menjadi satu inspirasi bagi kami semua untuk kami datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan putus asa hari ini dipulihkan kembali, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau kami seringkali juga ragu, seringkali kami juga bimbang, tetapi kami percaya melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan. Kami tidak lagi Tuhan takut dengan apa yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh. Jangan ada bimbang sedikit pun. Kalau kita bimbang, kata firman Tuhan, kita nggak terima apa-apa. Tetapi mari kita mau satukan iman dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Ada banyak pokok doa yang sudah masuk di panitia wilayah 5, dan nanti pokok doa yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Pendeta
Immanuel lah dari Karangasri ya, Ibu Ella. Dan sebelum Ibu Ella menaikkan doa, mari kita nyanyikan satu pujian dahulu bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat untuk berdoa, menaikkan doa, karena saya percaya dengan doa semua bisa terjadi. Mari, pokok doa ada di layar kita masing-masing, kita mari sepakat berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama berjejaring di dalam doa ini. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu terjadi ketika doa-doa ini kami panjatkan dengan sehati. Kami berdoa buat Majelis Sinode dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, supaya seluruh visi misi yang ada ini akan diselesaikan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat kerjasama pelayanan GUP bersama dengan STT Tiranus dan pelayanan BEM. Kiranya Tuhan juga memberikan anugerah sehingga kerjasama dalam pelayanan ini benar-benar menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa kiranya pelayanan GUPDI di wilayah 1-13 bisa dapat bersinergi dengan Majelis Sinode dan semakin bertumbuh sehingga akan ada banyak GUP baru yang akan muncul dan yang akan didewasakan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu itu besar. Biarlah Tuhan juga memberikan kasih karunia, pemulihan kesehatan kepada para hamba-hamba Tuhan di GPDI dan di GMI yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kasih setia-Mu turun Tuhan, sehingga justru dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu bekerja sempurna. Kami percaya kasih setia-Mu akan terjadi, dan kami bersama-sama Tuhan mengirimkan bilur-bilur-Mu Yesus untuk teman-teman kami. Tuhan, sepelayanan, kiranya kasih setia Tuhan turun atas Ibu Pendeta Lilis, atas Bapak Pendeta Yohanes, atas Bapak Pendeta Hari Donald, atas Ibu Pendeta Lanawati, Ibu Pendeta Sri Astuti, Bapak Pendeta Henry. Kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan turun dan menyembuhkan. Kami percaya kasih setia-Mu itu tetap berlaku bagi kami yang percaya dan menyerah kepadamu. Kami juga sepakat berdoa bagi perintisan TPJ-TPJ yang baru, baik di Nias maupun Manado, mungkin Anda yang lainnya, tempat-tempat lainnya yang merintis Tuhan. Kami tahu tidak ada yang mustahil. Ketika Kau dapati hati kami tulus, hati kami mencintai Engkau, maka Engkau akan memperlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Karena ini adalah hati-Mu, ini adalah visi-Mu Tuhan, bahwa kami harus memenangkan banyak jiwa untuk kami muridkan dan kami bawa kepadamu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja Tuhan yang sedang membangun dan dalam pergumulan yang lainnya, baik tempat ibadah maupun perizinan. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ketika kami berseru nama-Mu, ketika kami mempercayainya, maka kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu akan turun dan memberikan hikmat kepada kami semua gereja-gereja Tuhan. Bahkan yang sedang mengurus perizinan yang mustahil, Engkau akan buka jalan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Dan kami percaya bahwa para malaikat-Mu sedang membawa doa kami kepadamu dan sedang sibuk mengadakan tugas yang sudah Kau berikan kepada para malaikat untuk menjawab doa-doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, pokok doa yang kedua nanti Bapak Pendeta Daniel Joko Purwanto akan memimpin kita di dalam doa. Ketika Bapak Pendeta Daniel Joko berdoa, mari kita dukung bersama-sama di dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Daniel Joko untuk memimpin pokok doa selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang sedang bekerja. Kami berdoa untuk pemerintah dan rakyat Indonesia agar siap untuk menghadapi berbagai masalah, pandemi COVID, bencana alam, politik, dan lain-lain. Tuhan ikut campur tangan, Tuhan terus memberkati, memperkuat, memberikan semangat,
seluruh hamba-hamba Tuhan, dan biarlah di dalam pemerintahan ini Tuhan memberkati, Tuhan ikut campur tangan. Dan kami berdoa juga peran gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk menjadi berkat dan memberitakan Injil yang berani, gagah, dan biarlah pemberitaan Injil ini betul-betul diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Banyak orang yang bertekuk lutut dan mencari Engkau, Yesus, karena Engkaulah sumber pertolongan dan Engkaulah sumber berkat. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami juga berdoa situasi internasional, khususnya perang antara Rusia dan Ukraina, Tuhan. Kami berdoa Engkau ikut campur tangan, Engkau terus Tuhan ikut campur tangan, sehingga perang yang antara Rusia dan Ukraina ini Tuhan memberkati, Tuhan ikut campur tangan, sehingga anak-anak Tuhan yang ada di sana kuat menghadapinya, dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan selalu memulihkan masyarakat dan pemerintah, sehingga situasi internasional khususnya perang antara Rusia dan Ukraina diberhentikan. Dan kami percaya Tuhan sanggup melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita percaya Tuhan dapat melakukan jauh daripada yang kita pikirkan dan doakan. Masih ada pokok doa tambahan yang masuk ke Zoom ini. Mari kita mau buka, kita punya suara, kita buka bersama-sama, kita berdoa. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Ada keluarga Pendeta Thomas Ateta minta didoakan, ada istri Pendeta Yosef Tri Rudiawan yang sakit diabetes dan juga urat syaraf dalam wajah yang sakit, yang terganggu. Dan kita mau berdoa untuk program pemuritan modul 1 dan sampai dengan 4 yang sudah diterbitkan oleh Majelis Sinode boleh berjalan di seluruh wilayah GUPDI. Dan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami sakit pada saat ini, ada masalah-masalah dalam keluarga, dalam jemaat. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan boleh buka suara kita bersama-sama, kita berkonser doa bersama-sama. Mari kita buka suara kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga dengan iman kami boleh berdoa bersama-sama. Dan dengan seluruh hamba-hamba Tuhan GUP, DI dan maupun GMI, kami mau berseru memanggil nama Tuhan Allah yang hidup, kasih kuasanya tidak pernah berubah dahulu detik ini bahkan sampai selamanya. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh wilayah GUPDI. Saat ini mereka dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah tubuh. Mungkin mereka saat ini berbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Mohon belas kasihan, memanggil nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Berdoa, mari Tuhan, bahkan tangan Tuhan belas kasihan mereka hamba Tuhan yang sakit, hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, hamba Tuhan yang bahkan untuk keluarga Bapak Pendeta Thomas Ateta, untuk istri dari Pendeta Yosef Rudiawan, tolong kami dari Tuhan yang lain yang tadi sudah disebutkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami melakukan segala perkara yang mustahil bagi Engkau, dan itu yang kami percaya itu seru dan berharap pada sanggup, Engkau sanggup lakukan segala perkara. Bilur-bilur-Mu Tuhan, hamba Tuhan di GUPDI maupun di GMI Tuhan, berbagai macam pergumulan yang ada, kuasa bilur-bilur Yesus Tuhan, iman yang teguh, mau datang kepada Tuhan, iman kami minta di dalam nama Yesus, mengalami kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia juga, untuk kuasa pemulihan, manusia lahirnya merosot tapi manusia batinnya diperbaharui dari hari
kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama kuasa tetap sama Tuhan. Yang sudah tersusun oleh majelis sinode dan tengah dipraktekkan di seluruh wilayah melalui Departemen Misi juga, Tuhan berkati ya Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan, supaya GUPDI boleh memuridkan banyak orang ya Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid. Dan kami boleh mendengar ke depan ada banyak TPJ yang didewasakan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak tuayan jiwa terjadi dalam nama Yesus, karena gereja Tuhan bergerak bersama-sama. Berkati ya Tuhan, bukan sekedar buku ini dicetak tetapi boleh dipraktekkan ya Tuhan, modul ke-1 sampai ke-4, dan kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, bangkitkan gereja-Mu di akhir ini, walaupun di tengah-tengah keadaan situasi pandemi yang ada, kami percaya mengatasi fakta-fakta yang ada. Tuhan memberikan mujizat kepada gereja-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anggota majelis sinode, berkati seluruh majelis wilayah 1 sampai 13, berkati seluruh gembala-gembala jemaat, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, aktivis di jajaran GUPDI maupun GMI. Tuhan berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama orang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Majelis Sinode yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sujud Prasetyo, mewakili kantor sekretariat Majelis Sinode. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita senantiasa semangat untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk wilayah 5, Bapak Paul Kunchoro bersama dengan tim pelayanan yang telah melayani kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pengumuman dari sekretariat yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah kunjungan Majelis Sinode, yaitu Departemen Misi dan Departemen DPH di Gubdi yang ada di Nias pada tanggal 19 sampai 22 Maret. Kita doakan, kita dukung, sehingga pelayanan para Majelis Sinode di sana sungguh-sungguh boleh menginspirasi ya, untuk memberkati pelayanan di sana maju dan berkembang. Dan kemudian ada beberapa informasi juga, puji Tuhan, Bapak Ibu kita patut bersyukur ada TPC yang siap untuk dewasakan pada tahun ini tentunya, yaitu TPC Engkiteh di Kalbar, TPC Kelampai Sentolo di Kalbar juga, TPC Hili Anaa di Nias, kemudian ada TPC Katang di Kediri, ada TPC Urip Sumoharjo yang ada di Kediri. Saya percaya ini menjadi sebuah kemajuan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi pelayanan Gubdi, dan kita rindu nanti ada TPC lagi yang akan siap didewasakan. Nah, Bapak Ibu, pada konser doa bulan depan, tepatnya pada Jumat 1 April, kita akan dilayani oleh Gubdi wilayah 6 ya. Dan kemudian ini ada satu informasi lagi Bapak Ibu, telah terbit Renungan Harian Gandum Mas pada edisi Maret, April, Mei ya, sudah kami bagikan. Dan jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening Majelis Sinode. Dan juga kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat langsung di dalam pelayanan ini. Bagi Bapak Ibu yang suka menulis atau berbagi berkat melalui tulisan dan kemudian ingin dimuat di dalam Gandum Mas, silahkan di email ke gandumas@gmail.com ataupun ada di gandumas@yahoo.com. Saya percaya tulisan-tulisan Bapak Ibu akan memberkati banyak lagi orang. Dan ini adalah nama-nama yang berulang tahun pada bulan Maret Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada penulisan gelar, nama maupun tanggal-tanggal yang salah. Tetapi tidak apa-apa, silahkan konfirmasi.
ke kami sekaligus untuk pemuktafiran data ya, karena ada beberapa data yang tidak sesuai. Di antaranya adalah Bapak Pendeta Lukas Budi tanggal 1 kemarin, kemudian Bapak PDP Luki Hartanto, Bapak PDP Nathan Susanto, kemudian PDP Yohanes Indro Kriswanto, Pendeta Yabat Mesak, saudaraku ya, tanggal 4, kemudian Bapak Pendeta Henry Swarto, ada PDM Ninik Sumiati, PDM Gerika Sri Irianti, ada PDP Paulus Suryadi, menurut saya, kemudian PDP Gideon Setiawan, dan selanjutnya ada PDM Esther Ari Mulyani, ada Pendeta Yakub Muji Triyono, ada Pendeta Immanuel Prasaja Sakaria, kemudian PDM Hana Endang Triwahyuni, PDP Dr. Megawati, Pendeta Topi Linando, kemudian PDP Sofina, PDP Soyoarto, Ibu ya, Emiratus, dan PDP Haroni, Pendeta Haroni P. Sujahyo, dan PDM Yepta Kristianto. Ya. Ini nama-nama yang berulang tahun pada bulan Maret, Bapak Ibu, dan biarlah semuanya boleh semakin mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Demikian informasi-informasi yang kami sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sujud untuk informasi dari Kantor Kesekretariatan Majelis Sinode GUPDI. Bapak, Ibu, bulan depan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya, Hari Raya Paskah. Kami merindukan tidak hanya gembala-gembala jemaat yang berkumpul bulan depan, tetapi gembala-gembala jemaat kami mau undang untuk mengajak seluruh pelayan Tuhan maupun aktivis untuk boleh bergabung bersama di dalam konser doa yang akan datang tanggal 1 April yang akan dilayani oleh Majelis Wilayah 6. Bapak-bapak, ibu-ibu bersedia untuk mengerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, aktivis dari jemaat Bapak Ibu sekalian? Siap, boleh lambaikan tangan, boleh kasih jempol ya, luar biasa. Baik, kita akan bulan depan akan berkumpul lebih berlipat-lipat kali dari jumlah sekarang. Hari ini yang berkumpul dalam konser doa ini kurang lebih 120 hamba Tuhan. Bulan depan akan lebih banyak lagi. Saya nggak tahu berapa yang Tuhan akan kirimkan, tetapi bulan depan kita akan berkumpul bersama-sama seluruh hamba Tuhan GUPDI maupun GMI. Kita mau berkonser doa bersama-sama juga sekaligus merayakan Paskah bersama. Demikian tambahan informasi dari kami, dan nanti Bapak Pendeta Bambang Suprapto, Gembala Jemaat GUPDI Karangastri akan menutup dengan doa dan juga doa berkat, berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun, dan diminta untuk jangan leave dulu karena terakhir ada acara dari GUPDI Pelem. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertemuan lewat Zoom ini, tuh saudara, di mana kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman, penyembahan, dan pujian. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan berbuat baik kepada kami, walaupun masa pandemi ini justru kami bisa ketemu setiap bulan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Sebentar lagi kami akan pergi ke tempat pelayanan kami masing-masing, dan kami akan menghadapi segudang masalah. Tetapi justru dengan masalah-masalah itu kami akan melihat breakthrough, terobosan-terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami mempercayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan selalu punya jalan keluar terhadap setiap masalah, sehingga kami keluar menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi pelayanan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ulang tahun sepanjang bulan Maret ini. Kiranya anugerah kemurahan-Mu, visi yang lebih jelas, perjalanan pelayanan yang lebih gamblang ke depan, Tuhan menunjukkan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini bisa berkarya lebih baik lagi di masa ulang tahun ini, dan di hari-hari ke depan. Segala puji syukur bagi-Mu, kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus,
yang mencintai kami semua, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pelayanan wilayah 5. Dengan demikian berakhir sudah konser doa pada malam hari ini. Tetap semangat sampai bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan berkati. Pak Sinode. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan berkati ya. Sampai 13. Terima kasih pelayanannya. Semuanya. Tuhan Yesus berkati. See you. Luar biasa. Ya. Sampai bertemu lagi. Pak Nathan, Tuhan berkati. Ibu Nathan. Ya, Tuhan berkati. Ini ya. Halo Pak Kris. Ya, Tuhan berkati. Pak Kris Solo, ya. Pak Christopher, Pak Nathan, Pak Tobi, Tuhan berkati, ya. Pak Daniel, ya. Pak Petrus, saya live ya. dulu. Tuhan Tuhan berkati, ya. Pak Tobi, Pak Nathan, Pak Ibu Oti, Tuhan berkati, Ibu Oti, ya. Pak Andreas, terima kasih buat firman-Nya. Pak Andreas, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Firman Tuhan, ya. Pak Tobi, Tuhan berkati. Pak Gideon.